Nah, Coach, salah satu program Coach Indra kan bagaimana lebih mengintensifkan kepelatihan ya, Coach. Lisensi kepelatihan, dan itu kan sebetulnya sudah dilakukan di era Coach Danur ya sebagai direktur teknis. Dan yang jadi kendala kan sekarang sebetulnya banyak pelatih-pelatih yang punya talenta, punya potensi, tapi masalahnya untuk ikut cari lisensi kepelatihan kan ini mahal ya, Coach, untuk kursusnya, Coach. Nah, ini cara Coach Indra dan juga PSSI untuk mengakalinya seperti apa, Coach? Ya, ini pertanyaan yang saya tunggu, dan sebelumnya sudah banyak pertanyaan ini dan hampir ratusan yang masuk ke saya WA, terutama dari para pelatih. Indonesia ini mungkin termasuk yang termahal mungkin biaya untuk kursus. Sementara kita butuh kuantitas pelatih. Jumlah pelatih harus kita tingkatkan. Kenapa? Jepang 68.000 orang lebih kurang pelatih. Kita cuma 3.000. Terus kita cita-cita mau masuk Piala Dunia. Tidak akan dikabulkan Tuhan pasti. Karena usaha kita dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita inginkan itu tidak seimbang. Nah, oleh sebab itu, bagaimana cara menurunkannya? Nah, ini kita akan checklist biaya-biaya itu dalam konteks impres, instruksi presiden. Itu 14 departemen loh yang mensupport kita. Saya malahan sebelum ada COVID ini sudah ada pembicaraan ya, pengurus PSSI, Sekjen, Pak Ketum dengan pihak pemerintah bahwa pemerintah akan support PSSI. Dalam rangka itu saya punya keinginan lisensi D, lisensi C, karena kalau kita bicara kualitas, rekrutmennya harus benar. Rekrutmen itu ya dari mulai D, tidak bisa di A diperbaiki atau di A Pro. Rekrutmen awal itu. Kalau kita ingin memperbaiki rekrutmen, tentu kita tentukan kriteria. Bukan orang yang berduit yang berlatih, yang ikut kursus, tapi orang yang mampu, punya bakat, punya talent, dedikasi, punya passion. Dia ada kepelatihan, itulah yang bisa jadi pelatih. Sekarang terbalik, yang punya duit ikut, yang orang benar-benar pure, pingin melatih dan berhari-hari dia di lapangan, nggak bisa dapat lisensi karena nggak punya duit. Yang punya duit dia ikut, main 4-2 aja nggak bisa menjadi pelatih pula. Nah ini, mohon maaf. Jadi kalau pemain potensi yang bagus-bagus di Indonesia ini dikelola, dilatih oleh orang yang tidak tepat, nah ini akan menjadi nggak bagus pemain tersebut. Jadi celahnya untuk menguranginya, kita sudah melakukan evaluasi terhadap biaya-biaya khusus. Mungkin konteksnya nanti kita kerjasama dengan perguruan tinggi yang punya lapangan, yang punya tempat. Kita dalam konteks impres tadi, PSSI bekerjasama dengan Kemendikbud. Coach Indra ini kan terkenal dengan belusukan tadi seperti yang Coach bilang ya. Saat menjadi pelatih, saat mencari pemain-pemain yang dibutuhkan. Sekarang kalau kita lihat sudah ada Elite Pro sampai usia 16 ya, Coach. Ya. Apakah sistem belusukan itu akan kembali Coach Indra lakukan sebagai direct, Coach, untuk mencari talenta-talenta berbakat di pelosok-pelosok? Pengalaman belusukan itu sebenarnya hal yang nggak perlu dipopulerkan. Itu adalah hal yang saya lakukan karena sistemnya nggak ada. Sebagai konteks saya di Departemen Teknik sekarang, belusukan itu akan saya buat dengan sistem kompetisi yang kita buat. Karena memilih pemain, men-scouting pemain dari belusukan dengan mengumpulkan 100-200 anak, terus saya melihat hanya 1 jam, 2 jam, itu errornya akan tinggi. Kita akan valid melihat pemain kalau dari kompetisi yang dilakukan 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, dan 9 bulan, secara terus-menerus dia bermain, 4 komponen skill,
kemampuan taktikal dan kecerdasan fisik dan mental dia akan terlihat di dalam masa dia kompetisi. Jadi pertanyaan, apakah saya tetap belusukan? Mungkin kunjungan-kunjungan ke daerah atau ada pemberitahuan dari teman-teman daerah, karena saya punya banyak teman sekarang di daerah, itu bisa saja menjadi hal pekerjaan. Kalau saya berkunjung ke daerah itu, saya melihat pemain itu nggak ada salahnya. Nah, dalam hal pembinaan pemain muda, Coach, kalau kita lihat sejarah dari dulu, kita punya program PSSI Primavera yang melahirkan pemain-pemain yang punya talenta luar biasa kayak Kurniawan, kemudian juga ada Indrianto, dan bergeser ke PSSI Bereti, kemudian juga ada SA Deportivo. Nah, di level pemain-pemain muda memang mereka menjulang, tapi saat jadi pemain di level timnas senior mereka masih gagal meraih prestasi. Ini sebetulnya evaluasi coach dari apa yang sudah dilakukan PSSI di zaman terdahulu ini apa, Coach? Ini pengalaman saya, kebanyakan dari anaknya sendiri. Jadi dari usia 16 dia bagus, 19 dia bagus. Begitu dia sampai ke youth final fase di youth development itu, dia sudah mulai bersentuhan dengan lingkungan, hal-hal, milieu yang nggak cocok untuk lingkungan pemain sepak bola. Jadi dari diri dia sendiri. Dari pengalaman 23 pemain eranya Evan Dimas, saya sudah prediksi akan meleset 30%. Nyatanya iya. Karena di awal itu udah kita kelihatan ya bagaimana ini komitmen anak ini terhadap karirnya. Termasuk terus terang pemain-pemain sekarang Evan. Saya selalu mengingatkan dia. Makanya lihat kemarin Evan sebelum saya ajak lagi ke SEA Games, hampir dikatakan dia sudah nggak bersinar lagi itu kemarin. Begitu dia gabung lagi, saya benahi lagi di SEA Games, sekarang mulai muncul lagi. Jadi pertama anaknya, ya mungkin lingkungan, konsistensi dia, komitmen dia terhadap karirnya dia itu nggak konsisten. Yang kedua, kesempatan. Begitu dia di youth development, karena youth development itu berakhir itu dari mulai grassroots, youth formative fase, youth final fase. Begitu dia selesai di situ yang diakhiri oleh turnamen FIFA itu Piala Dunia U20 dan di bawahnya AFC U19 itu. Selepas itu, anak-anak ini sudah pantas bermain di Liga 1. Sekarang tersumbat di situ. Untuk masuk ke elit itu, dia berhadapan dengan satu, kualitas pemain senior yang masih bagus. Yang kedua, pelatih-pelatih, tidak semuanya ya, tidak memberikan kesempatan yang besar dengan keberanian yang kuat untuk memberikan tempat ke pemain-pemain muda. Tetapi sekarang banyak pelatih-pelatih yang sudah sangat concern dengan pemain-pemain muda. Yaitu tadi, yang terakhir yaitu sistem kompetisi kita yang 18 klub ke 18-nya pingin juara gitu. Jadi ini bebannya yang luar biasa ke para pelatih. Dan saya tidak menyalahkan pelatih, ada ketakutan-ketakutan tidak membangun tim dengan pemain-pemain terbaik. Jadi saya pikir kalau bisa 18 klub itu visi dan misinya jangan sama gitu. Ada yang visi misinya juara, ada yang visi misinya pembinaan, ada yang visi misinya ya lain gitu. Jangan visi misinya menjadi klub terbaik di Indonesia dengan ukuran juara gitu. Nah ini akan menjadi urutannya nanti. Untuk mencapai itu bisa saja segala cara dilakuin. Kalau saya dari sisi teknis,
tentu pemain-pemain yang baru-baru akan sulit ya diberikan jam bermain karena ketakutan itu tadi. Jadi analisa saya begitu, mungkin ada analisa lain, ya mungkin juga ada benarnya, ya tapi pengalaman saya dan pandangan saya tentang pemain-pemain kenapa di usia muda bagus, di senior nggak bagus, yaitu dua sebab tadi. Nah, apakah di era Coach Indra sebagai Dirtek ini akan kembali mengusulkan kepada PSSI untuk melakukan pengiriman pemain keluar? Kalau sekarang kan ada program PSSI namanya Garuda Select ya, Coach ya. Menurut Coach Indra, sebatas mana keberhasilan program-program yang mengirim satu tim bermain di luar negeri ini, Coach? Seperti Primavera, Beretti, dan sekarang ada Garuda Select. Sebenarnya yang paling bisa menjawab itu nanti hadirkan pemain-pemain kayak Bima Sakti, kayak yang pernah merasakan di sana. Tapi kalau saya hanya menakar-nakar gitu, ya kemungkinan-kemungkinan gitu. Kalau misalnya 30 pemain dia berlatih di luar negeri, klubnya sama, mesnya sama, kongko-kongkonya sama, walaupun dibungkus di situ ada kompetisi, saya pikir itu manfaatnya nggak terlalu besar. Tetapi kalau ada satu talenta terbaik anak Indonesia, dia bermain di satu klub dan bermain lagi di satu klub C, dan tempat lain ada satu lagi, dan banyak itu bermain di klub-klub profesional satu-satu pemain, keuntungannya yang saya lihat, pengalaman saya melihat beberapa contoh pemain yang begitu, itu akan cepat lebih matang dia, secara individu. Nah kalau itu terjadi, banyak pemain secara individu-individu yang bermain di Eropa, baru nanti pelatih tim nasional memanggil pemain-pemain tersebut, kultur sepak bola sudah Eropa atau yang jauh lebih baik, perilakunya, sikap profesionalnya, stylenya, gaya hidupnya, itu udah gaya hidup sepak bola di sana. Tapi kalau rame-rame tadi, kadang-kadang Indomie juga makan rame-rame, bahasa Indonesia juga semuanya. Ya, tapi saya bilang ini tidak semuanya nggak ada manfaat kan. Tapi mana yang lebih efektif, lebih bagus, duit sebanyak itu kita share ke pembinaan yang lebih banyak, menghasilkan pemain-pemain yang lebih banyak. Nah, ada pertanyaan dari audience, Coach. Bojan Hodak dan juga Coach Sinteyong bilang fisik dan stamina pemain Indonesia jelek. Coach Luis Mia bilang pemain Indonesia punya skill tapi pengetahuannya jelek. Ini tanggapan Coach Indra seperti apa, Coach? Ya bebas-bebas aja, itu persepsi pelatih berbeda-beda. Ya, karena pelatih itu punya pandangan sendiri-sendiri. Kekurangan-kekurangan pemain Indonesia, hampir semua pelatih, Coach Bima, Coach Fari, Coach RD, Coach Aji, semua pelatih yang menangani tim nasional, pasti dia tahu kelemahan pemain itu. Nggak mungkin dia nggak tahu. Tapi ada yang dia ucapkan ke publik, tapi ada juga yang dia nggak perlu ucapkan gitu. Dan kalau memang nggak bisa perbaiki, ya nggak usah diterima. Yang pertama. Yang kedua, saya pernah kejadian, namanya Coach Talebi atau apa dari Irak. Dia datang ke Indonesia, setelah 3 hari kalau nggak salah, mungkin sampai seminggu, dia angkat bendera putih, dia nggak sanggup melatih tim nasional Indonesia. Makanya PR kita yang paling besar itu sekarang menyiapkan individu-individu pemain yang mencapai ke top performanya. Bagus skillnya, bagus fisiknya,
bagus kemampuan taktikal dan kecerdasannya, bagus mentalnya. Baru itu nanti kita perlu peracik-peracik strategi yang mumpuni. Tapi kalau enggak, akan ada nanti yaitu keluhan-keluhan dari pelatih timnas. Ya, saya berharap saya selama menjadi pelatih timnas tidak pernah mengeluh saya terhadap kualitas pemain yang saya latih. Ya, silakan mencari pemain yang terbaik. Jadi itu. Jadi kita perbaiki memang. Yang dikatakan itu baik oleh Coach Mila, baik oleh Coach Sintayong, itu ada benarnya. Nah, untuk saya itu akan menjadi PR kita. Lewat apa? Lewat kepelatihan dari mulai usia dini sampai menyiapkan mereka menjadi pemain yang top level. Nah, dan juga ada pertanyaan lain, Coach. Dari timnas U16 kita biasanya kualitasnya bagus, kemudian U19 di zaman Coach Indra bisa juara, U22 juga bisa juara AFF, U23 juga kita kemarin tembus semifinal SEA Games. Tapi kenapa saat masuk ke level senior, senior, timnas kita seakan-akan memble nih, Coach. Bahkan terakhir di 5 pertandingan terakhir Piala Dunia zona Asia, kita selalu kalah. 5 pertandingan 5-5-nya kalah. Padahal kalau kita lihat lawan-lawannya nih rata-rata levelnya level Asia Tenggara, level kawasan kita. Apa yang salah sebetulnya dengan pembinaan sepak bola kita sampai sehingga saat masuk level timnas senior memble, Coach? Saya menjawab agak santai ya. Ya. Jawab agak santai, agak nyeleneh sedikit. Seharusnya yang mengevaluasi itu ya PSSI. Sekarang tentu saya. Saya udah coba 16. Setelah itu saya lanjut 19, saya juara. Saya lanjutkan kedua-dua juara. Padahal sebelumnya tidak pernah juara. Walaupun pelatih dari luar misalnya. Setelah itu saya lanjutin ke 23. Walaupun belum juara, tapi lebih baik dari yang sebelumnya. Percaya nggak itu? Atau akui nggak itu? Jangan-jangan senior itu lagi menunggu saya. Gitu. Ya, ini seloro ya. Betul. Kenapa? Karena ini dari U16, 18, 19 itu kan pemain-pemain yang saya punya semua. Ya. Ini mana tahu, Mas, gitu. Nanti saya coba evaluasi di departemen teknik. Oke? Oke. Nah, juga kalau kita lihat, kalau kita berkaca dari pembinaan sepak bola di negara yang sudah maju, Coach, seperti Spanyol, Inggris, ini rata-rata klub elitnya, klub yang bermain di liga utama ini punya tim junior nih, sampai usia yang sangat muda sekali, tim U sampai 12, kemudian tim bahkan umur 6 tahun sudah mulai digodok, Coach. Nah, sementara kita nih tidak ada, Coach. Ini apakah kedepannya Coach Indra dengan posisi sebagai Dirtek ini akan mengajukan usulan kepada PSSI dan juga klub-klub di Indonesia untuk melakukan hal serupa, Coach? Kalau saya pemilik klub, tanpa disuruh PSSI, saya akan lakukan. Kenapa? Karena membina pemain dari usia dini dengan bandingkan membeli pemain itu jauh lebih besar modalnya membeli pemain. Betul. Kalau mereka di klub itu memang berpikir bagaimana mengelola sepak bola sebagai industri, dari sisi teknis dia harus membina pemain gitu, untuk mendapatkan pemain hasil binaan dia. Jangan sedikit-sedikit PSSI yang disuruh bikin program. Masa klub profesional PSSI yang mikirin? PSSI mikirin yang di akar-akar rumput, yang tidak tersentuh oleh manajemen yang profesional itu yang jadi concernnya PSSI. Ini kan enggak. Klub juga PSSI yang ngatur, ya enggak bisa. Masa direktur teknik PSSI menganjurkan bikin pembinaan usia muda tuh yang harus disiapkan PSSI wadahnya.
kita udah siapkan wadah kompetisi elit akademi EPA U16, U18, U20. Nah, sekarang problemnya mereka rupanya tidak membina, tapi tidak semua klub ya, tidak membina sendiri. Betul. Yang comotlah pemain-pemain dari SSB. Nah, itu masalahnya coach. Ah, ini yang akan saya tertibkan nanti. Harus ada sinergi antara 18 klub ini dengan satelit-satelit yang namanya SSB. Itu baru peran PSSI. Membikin rule, membikin sistem, itu baru. Tetapi kalau sampai operasionalnya juga PSSI, manja banget tuh klub. Ya kan? Klub yang harus bergerak sendiri, berinovasi sendiri. PSSI sudah menyediakan wadah kompetisi. Jangan PSSI terus yang disalah-salahin gitu. Nah, ini selama ini kan yang sudah ada nih sampai level U16 coach. Nah, bagaimana dengan level-level di bawahnya coach? Bukankah pembinaan itu lebih ideal kalau di usia yang sangat muda? Misalnya kalau kita lihat pemain-pemain seperti Lionel Messi ini sudah direkrut Barcelona di usia yang belasan coach. Nah, ini juga satu lagi. PSSI, ya saya heran kenapa orang nggak tahu gitu. PSSI sudah menyiapkan yang di bawah itu yang namanya surat tingkat U13, U15, U17. Nah, ini kan masyarakat nggak tahu. Yang akibatnya yaitu PSSI disalahin terus gitu. Sekarang pelaksanaannya kalau untuk surat tim itu dimulai dari tingkat Asprof. Tahun ini 15, 17 sudah terlaksana. 15 yang juara Padang, yang 17 yang juara Blitar kalau nggak salah. Nah, 13 ini yang belum. Nah, tahun depan rencana saya U13 ini harus juga diputar. Karena usia berkompetisi itu memang dimulai di usia 13. Yeah. Karena usia 6-12 itu tidak membuat tim kita, tapi menyiapkan individu-individu pemain untuk dia nanti berkompetisi di usia 13. Nah, secara sistem PSSI sudah siapkan itu. Nah, tinggal sekarang orang yang mengikuti kompetisi itu siapa? Ya klub. Klub itu bukan jadi bebannya PSSI, ada pemiliknya di situ. Ya kan? Kan punya pemilik masing-masing. Masa PSSI juga gitu? Menyiapkan wasit, perangkat, semua sistem iya, regulasi iya. Tetapi bagaimana dia membangun tim, menyiapkan pelatih, menyiapkan training ground-nya dia, menggaji pelatih, semua itu klub. Oh, subsidi. Nah, itu lain cerita lagi. Ada kok PSSI subsidi. Nyata kok. Bukan tidak ada PSSI subsidi. Banyak kok PSSI subsidi. Nah, cuman sekarang mungkin subsidi itu jangan hanya ke klub-klub yang profesional. Mungkin itu subsidi kalau ke kompetisi-kompetisi yang di bawahnya juga. Ini mungkin tentu ada hubungannya dengan sumber pendanaan. Dalam konteks inilah peran Impres. Masa sih dunia sepak bola yang paling manja di dunia adalah Indonesia. Ada Impres loh. Iya. Kalau nggak maju-maju juga kita, nanti ya kelewatan banget kita. Nah, tapi ya itu tadi, kita bersatu. Ya kan, filosofi permainan sepak bola itu kita tunjukkan nih kepada masyarakat bahwa kita ini bersama itu. Jangan kayak orang manjat batang pinang terus gitu. Saling injak ya coach. Nah, ini nggak bisa. Nah, dari peninggalan coach Danur sebagai Dirtek kan ada peninggalan Villanesia nih tadi seperti yang coach jabarkan sedikit. Villanesia kan diharapkan bisa jadi fondasi dasar sepak bola Indonesia, terutama khususnya timnas nih, fondasi dasar timnas. Sejauh mana menurut Coach Indra ini keberhasilan Villanesia ini di era sekarang? Jadi kalau kita bicara kurikulum, yang paling penting ditentukan dulu
filosofi kita atau cara bermain kita yang menjadi kiblat semua pemain, semua pelatih, dan semua pelaku sepak bola. Nah, untuk menentukan itu perlu kurikulum. Turunan kurikulum itu perlu modul. Tetapi saya ingin filosofi itu muncul dari semua sumber. Lahirnya Villanesia itu harus melibatkan para mantan pemain, pelaku real. Apakah betul 4-3-3 itu menjadi formasi yang paling disenangi oleh pemain dari zamannya Andi Lala, Anjas Mara, sampai zamannya Bima Sakti, zamannya Egy. Kalau itu kita sepakati. Dari sisi kultur, dari sisi sport science, nutrisi, jangan Villanesia pelajaran nutrisinya harus makan spaghetti. Ngapain harus makan spaghetti? Banyak padanan lain misalnya. Jadi kalau bicara kurikulum ini harus bicara secara komprehensif dan dibuat secara bersama-sama. Saya mau menyinggung sedikit cara bermain yang diperagakan oleh Evan Dimas CS waktu tahun 2013. Saya pikir itu contekan awal mungkin. Tapi banyak orang yang tidak mau mengiyakan gitu, termasuk Enius juga mungkin tidak gitu. Ya kan? Kira-kira kalau menurut coach sendiri pola seperti apa sih yang memangnya cocok buat Indonesia ini, gaya bermain seperti apa? Apakah dulu coach Indra pernah bilang pepeta ya, pendek-pendek panjang, atau mungkin apakah tiki taka atau yang lain? Ini yang saya perankan dalam saya membangun tim dari tahun 2011 sampai sekarang. Tidak pernah berubah trademark saya. Paling ada perkembangan-perkembangan. Sebelumnya orang yang rajin belajar, membaca. Histori Indonesia paling sukses mulai zamannya Tony Puganik itu bermain 4-3-3. Kalau kita jalan-jalan ke kampung-kampung, lihat orang main bola, kalau tidak ada kanan luar kiri luar, orang nggak jadi main bola. Dan nyatanya sekarang winger terbaik itu ada di Indonesia. Itu perlu diakui. Ya kalau kita punya winger bagus-bagus, kenapa mau main 4-5-1, main 4-4-2? Ya main 4-3-3 dong. Makanya saya selalu main 4-3-3. Tetapi 4-3-3 itu adalah basic formasi. Dan dia akan berkembang sesuai dengan situasi di dalam permainan. Terus cara main, game plan-nya. Kita nggak bisa main long pass direct. Karena kita nggak cukup kuat bersaing. Kalau main dengan Timur Leste, dengan Brunei, mungkin bisa. Kalau kita mau bicara sepak bola harus level yang lebih tinggi dunia. Nah, akan mungkin itu dikembangkan. Dalam rangka itulah Villanesia ini muncul. Nah, di pengalaman saya juga saya sedikit menyetujui materi-materi Villanesia bermain dengan possession yang progresif. Main dari build up, tidak bisa ke depan, main dari pinggir, dan yang penting bola bersirkulasi dengan baik. Karena sepak bola yang baik itu atau pertahanan yang baik itu adalah menyerang. Menyerang itu bukan menggebu-gebu ke depan. Menyerang itu bola sama kita, bukan bola sama lawan. Begitu bola sama lawan, kita defend. Nah, ini yang kita kembangkan. Itu diterjemahkan dalam kurikulum. Untuk yang cara main saya itu, setiap hari saya latihan apa sih kurikulumnya supaya itu tercapai. Nah, ini yang kurikulum. Nah, dan itu akan berkembang terus, dievaluasi terus. Makanya di bidang teknik sekarang, Villanesia akan menjadi tempat yang dibahas secara khusus di satu bidang bersama dengan pelatihan.